Halo, saya Marcella Gloria Siagian dan di video kali ini kita akan membahas tentang pasar modal. Apa sih yang dimaksud dengan pasar modal? Menurut IDX, pasar modal merupakan sarana pendanaan bagi perusahaan dan pemerintah dan sebagai sarana kegiatan berinvestasi bagi pemilik dana. Pasar modal memiliki peran besar bagi perekonomian suatu negara karena pasar modal menjalankan dua fungsi sekaligus, yaitu fungsi ekonomi dan fungsi keuangan. Fungsi ekonomi karena pasar menyediakan fasilitas atau wahana yang mempertemukan dua kepentingan, yaitu pihak yang memiliki kelebihan dana atau investor dan pihak yang memerlukan dana atau issuer. Kedua, fungsi keuangan karena pasar modal memberikan kemungkinan dan kesempatan memperoleh imbalan atau return bagi pemilik dana sesuai dengan karakteristik investasi yang dipilih. Ada berbagai macam produk pasar modal. Yang pertama ada saham, yang kedua ada obligasi, yang ketiga ada reksadana, dan yang keempat produk lainnya seperti future, option, dan struktur warrant. Saham adalah tanda kepemilikan atau penyertaan seseorang maupun badan usaha dalam suatu perusahaan. Ciri-ciri dari saham adalah memiliki hak suara, perusahaan mendapat keuntungan, dividen mendapat keuntungan, dan mempunyai hak pembagian kekayaan usaha apabila perusahaan ternyata bangkrut setelah kewajiban perusahaan dilunasi. Obligasi adalah surat pengakuan utang dari perusahaan dengan kesanggupan untuk mengembalikan pokok utang beserta bunganya secara periodik atau pada waktu yang telah ditentukan. Keuntungan obligasi berupa bunga, dikenal juga dengan istilah kupon, yang bisa dibayarkan tahunan, semesteran, dan juga bisa triwulan. Obligasi memiliki perjanjian yang mengikat antara kedua pihak, yaitu pihak pemberi pinjaman atau penerbit obligasi dan pihak penerima pinjaman. Reksadana adalah tempat untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki modal dan selanjutnya oleh manajer investasi akan diinvestasikan dalam bentuk kumpulan surat berharga atau portofolio efek. Keuntungan dari investasi reksadana akan didapat dari 3 sumber pokok, yaitu dividen, peningkatan nilai aktiva bersih atau NAB, dan capital gain. Mekanisme perdagangan efek di pasar modal. Perdagangan efek di pasar modal terjadi karena adanya pihak yang menjual dan pihak lain yang bersedia membeli pada harga yang disepakati oleh kedua pihak tersebut. Perdagangan efek atau saham di bursa efek dilakukan dengan berbagai proses, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, harus menjadi nasabah di perusahaan sekuritas, dan yang kedua, melakukan pemesanan saham atau order sampai dengan selesai, dan yang ketiga, penyelesaian transaksi atau settlement. Dibutuhkan setidaknya paling lama 3 hari bursa untuk menyelesaikan transaksi trading. Profesi penunjang pasar modal terdiri dari akuntan, konsultan hukum, penilai, notaris, dan profesi lainnya. Yang pertama ada akuntan publik. Akuntan publik berperan dalam penyajian laporan informasi keuangan perusahaan, baik yang akan berencana untuk go public maupun perusahaan yang telah mencatatkan sahamnya atau listed di bursa. Salah satu tugas pokok dari akuntan publik di pasar modal adalah melakukan audit atas laporan keuangan yang wajib disampaikan kepada regulator dan dipublikasikan secara berkala kepada publik lewat media massa setiap kuartal, semester, dan tahunan. Yang kedua ada notaris. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang dalam membuat akta perubahan anggaran dasar emiten. Notaris pasar modal juga menghadiri setiap rapat umum pemegang saham atau RUPS dan rapat umum pemegang saham luar biasa atau RUPSLB yang diselenggarakan oleh emiten. Yang ketiga ada konsultan hukum. Konsultan hukum adalah ahli hukum yang memberikan dan menandatangani pendapat hukum mengenai emiten.
Dalam proses go public, konsultan hukum berfungsi untuk memberikan pendapat dari segi hukum mengenai keadaan emiten. Dan yang keempat ada penilai. Penilai adalah pihak yang memberikan jasa profesional dalam menentukan nilai wajar aktiva suatu perusahaan. Penasihat investasi adalah pihak yang memberikan nasihat kepada emiten atau calon emiten tentang masalah keuangan, seperti nasihat mengenai struktur modal.